Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 221. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diungkapkan cukup banyak informasi menarik tentang The Cooling Game. Dimulai dari tidak adanya Game Master, hingga fakta kalau sebenarnya Master Tengen bisa menghancurkan The Cooling Game kapan saja, namun dirinya tidak melakukan hal tersebut karena beberapa alasan. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan berkumpulnya semua teman serta sekutu Yuji yang sebelumnya terpisah karena The Cooling Game. Oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Untung dan Rugi. Panel pertama sendiri dibuka dengan diperlihatkannya Yuji dan Takaba yang sedang mempersiapkan pintu belakang Prison Realm untuk dibuka oleh si malaikat. Tapi di saat yang sama, si malaikat pun juga bertanya-tanya, apakah mereka berniat membebaskan Gojo di dalam ruangan seperti ini? Mendengar hal itu, Takaba pun setuju kalau mereka seharusnya menghias ruangan tersebut terlebih dahulu untuk menyambut kemunculan Gojo Satoru. Berikutnya, menanggapi ketololan Takaba, si malaikat pun menjelaskan, dengan fakta waktu tidak berjalan di dalam Prison Realm, maka dari itu dirinya khawatir akan kondisi mental Gojo Satoru. Karena tidak ada konsep waktu secara fisik di dalam sana, jadi saat ini mereka tidak tahu bagaimana perasaan Gojo tersegel selama 19 hari di dalam Prison Realm tersebut. Menurut si malaikat, bisa jadi itu hanya sekejap mata saja bagi Gojo, namun bisa juga waktu 19 hari tersebut sama dengan 100 tahun. Masalahnya, Gojo Satoru adalah penyihir terkuat di era ini, yang artinya Shoko menjelaskan jika ketika dibebaskan nanti kondisi mental Gojo sedang kacau, maka melepaskan segel Prison Realm di tempat yang sempit akan sangat berbahaya. Lalu mendengar hal itu, Hakari, Kirara, dan Yuji pun langsung membayangkan jika Gojo sampai mengamuk, maka hal itu benar-benar sangat bahaya. Nah, berikutnya, setelah menyadari kemungkinan tersebut, Yuji dan kawan-kawan pun membawa pintu belakang Prison Realm ke ruangan yang lebih terbuka, tepatnya di Prefektur Saitama, Tambang Kiroko, tempat pelatihan sekolah Jujutsu nomor 4. Pada panel ini semua orang sudah bersiap untuk pembebasan Gojo Satoru. Namun mereka juga tidak lepas dari rasa tegang karena Yuji dan kawan-kawan tidak tahu pasti apa yang akan terjadi ketika Prison Realm dibuka. Hingga akhirnya, meskipun semua orang merasa tegang termasuk si malaikat sendiri, pada momen ini Inumaki langsung memberikan aba-aba pada sang malaikat untuk membukanya. Lalu tak pakai lama, si malaikat pun mengaktifkan teknik Jacob Ladder dan mengarahkannya tepat pada pintu belakang Prison Realm. Terjadi ledakan yang cukup besar, hingga akhirnya setelah asap di sekitar area sudah menghilang, Yuji pun langsung menghampiri dan memanggil Gojo. Akan tetapi, pintu belakang Prison Realm tersebut sudah hancur tak bersisa dan Gojo juga tidak ada di sana. Melihat apa yang ada di hadapannya, Yuji pun berkata, apakah Gojo hancur bersama dengan pintu belakang Prison Realm? Di sisi lain, si malaikat yang mendengar omongan Yuji tersebut merasa bersalah dan tertuduh. Tapi di sini, si malaikat pun berusaha untuk menjelaskan kalau itu bukanlah salahnya. Si malaikat menduga kalau mungkin Gojo merupakan semacam roh jahat. Maka dari itu, teknik Jacob Ladder tadi malah menghancurkan tubuhnya beserta dengan pintu belakang Prison Realm. Mendengar hal itu, sementara semua orang menganggap kalau si malaikat sedang membela diri, Shoko Ieiri langsung nyeletuk kalau Gojo memang sedikit jahat. Tapi terlepas dari panel konyol tersebut, tak lama kemudian setelah pintu belakang Prison Realm hancur, terjadi gempa bumi yang cukup besar. Dan tentu saja merasakan hal itu, Yuji pun yakin kalau gempa ini tidak mungkin sebuah kebetulan. Dan ya, pada panel berikutnya kita pun diberikan penjelasan. Sejak Master Tengen ada di bawah kendali Kenjaku, Master Tengen telah memberitahu Kenjaku informasi tentang pintu belakang Prison Realm. Dan berhubung Kenjaku jadi mengetahui adanya pintu belakang tersebut, tentu saja Kenjaku pasti akan melakukan sesuatu untuk jaga-jaga jika Gojo Satoru sampai dibebaskan. Maka dari itu saat ini disebutkan kalau Kenjaku telah menempatkan Prison Realm 8.000 meter di bawah permukaan palung Jepang. Dan tidak hanya itu, Kenjaku juga bahkan menaruh beberapa lapis segel tambahan di atas Prison Realm tersebut.
Maka dari itu secara logika, Kenjaku pun berpikir, jika Gojo berhasil dibebaskan sekalipun, Gojo tetap akan mati karena tekanan air yang sangat besar. Apalagi seperti yang tadi Mimin bilang, Kenjaku juga memasang beberapa segel tambahan sehingga Gojo tidak mungkin bisa langsung kabur begitu saja. Nah, tapi sialnya, sekarang tepat pada momen ini, sang penyihir terkuat Gojo Satoru sudah ada di hadapan Kenjaku. Melihat hal itu, tentu saja Kenjaku pun dibuat bertanya-tanya, bagaimana cara Gojo bisa keluar dan selamat dari palung sedalam 8.000 meter tersebut. Belum lagi ada beberapa segel tambahan yang ditanam Kenjaku. Oke, sebelum lanjut, Mimin akan membahas betapa gilanya hal ini terlebih dahulu. Pertama, kita mulai dari pintu belakang Prison Realm. Seperti yang kalian lihat, meskipun namanya pintu belakang, namun Gojo tidak muncul dari kotak tersebut. Jadi berdasarkan apa yang terjadi pada chapter ini, bisa kita simpulkan kalau pintu belakang Prison Realm berfungsi untuk merusak segel Prison Realm yang asli. Maka dari itu, alih-alih muncul dari pintu belakang, Gojo tetap terbebas dari Prison Realm asli yang ada di dalam palung Jepang. Nah, sekarang kita membahas tentang palung Jepang, tempat di mana Kenjaku menaruh Prison Realm yang asli. Pertama, sekedar informasi, jarak paling dekat antara palung Jepang dengan daratan Jepang adalah 50 km, yaitu di Kepulauan Honshu. Sedangkan jika kita berasumsi saat ini Kenjaku dan Gojo ada di sekitar Sendai Colony, maka jaraknya dari palung Jepang adalah 150 sampai 200 km. Jika kita berasumsi Gojo dan Kenjaku ada di sekitar Tokyo, maka jaraknya dari palung Jepang adalah 300 sampai 500 km. Yang artinya bukan hanya bagaimana cara Gojo bisa selamat dari tekanan air palung Jepang, cara Gojo bisa sampai di hadapan Kenjaku pun juga menjadi pertanyaan sendiri. Bagaimana ceritanya Gojo bisa sampai di hadapan Kenjaku yang jarak paling dekatnya saja dari palung menuju daratan Jepang adalah 50 km. Oke, pertama kita bahas bagaimana cara Gojo bisa selamat dari tekanan air di kedalaman 8.000 meter. Kemungkinannya tentu saja dengan teknik kutukan Infinity, seharusnya Gojo dapat dengan mudah menahan tekanan air tersebut. Lalu ketika di dalam Prison Realm pun, sepertinya teknik kutukan Infinity Gojo tetap aktif karena terlihat tengkorak yang ada di dalam sana tidak bisa mencapai Gojo. Jadi artinya, tepat ketika Gojo terbebas pun, teknik kutukannya masih aktif sehingga Gojo tidak hancur di bawah tekanan air. Lalu masih terkait dengan bebasnya Gojo, berhubung sebelumnya terjadi gempa bumi, sekedar informasi palung Jepang sendiri merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik. Yang artinya kemungkinan besar gempa tersebut terjadi akibat ledakan Prison Realm karena bebasnya Gojo Satoru. Atau mungkin akibat Gojo yang keluar dari palung tersebut sembari menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Sehingga terjadi peristiwa berantai dan menyebabkan bergesernya lempeng tektonik di area tersebut. Nah, itu terkait bagaimana Gojo mengatasi tekanan air dan segel yang dipasang Kenjaku. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa Gojo saat ini sudah ada di hadapan Kenjaku? Jujur saja sebenarnya pada panel ini kita tidak dijelaskan secara pasti kapan waktu pertemuan antara Gojo dan si Kenjaku ini. Apakah pertemuan tersebut terjadi tepat setelah gempa sebelumnya atau ada jeda waktu? Karena jika pertemuan ini terjadi tepat setelah gempa, maka satu-satunya jawaban yang tersisa kenapa Gojo bisa sampai di hadapan Kenjaku adalah dengan berteleportasi. Karena seperti yang kalian tahu, si Gojo ini memang bisa melakukannya. Hanya saja kita tidak pernah diberitahu seberapa jauh Gojo bisa berteleport. Tapi dengan fakta kalau daratan terdekat saja dari palung jaraknya adalah 50 km, maka hal ini semakin menjelaskan betapa gilanya Gojo Satoru. Karena itu artinya Gojo bisa berteleport sejauh 50 km lebih dalam sekejap mata saja. Itu adalah kemungkinan jawaban bagaimana cara Gojo bisa langsung tiba di tempat Kenjaku. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana Gojo bisa tahu Kenjaku ada di mana? Untuk pertanyaan ini kemungkinan jawabannya terletak pada Namata milik Gojo Satoru. Lalu berikutnya, balik lagi pada topik teleportasi. Jika Gojo memang berteleport untuk sampai pada Kenjaku, maka hal ini juga masuk akal untuk menjelaskan bagaimana Gojo bisa masuk ke dalam barrier koloni.
Karena seperti yang kalian tahu, pada chapter sebelumnya Kenjaku sudah menambahkan aturan baru untuk melarang adanya player baru memasuki The Cooling Game, yang artinya tidak ada lagi player baru yang bisa masuk ke dalam barrier koloni. Jadi jika Gojo berteleport, hal ini menjelaskan mengapa dirinya bisa ada di dalam barrier meskipun Gojo bukanlah seorang player. Namun dengan catatan, saat ini Kenjaku dan Gojo memang sedang ada di dalam koloni. Karena sekali lagi Mimin katakan, tidak ada keterangan waktu maupun tempat ketika pertemuan ini terjadi. Oke, kembali ke cerita. Menanggapi pertanyaan Kenjaku tersebut, bagaimana Gojo bisa keluar dari palung? Dengan tatapan merendahkan, Gojo pun hanya berkata pada Kenjaku untuk memilih kata-katanya dengan lebih bijak, karena kalimat tersebut akan menjadi kata-kata terakhirnya. Dan ya, tentu saja mendengar ultimatum dari sang penyihir terkuat, Kenjaku pun langsung keringat dingin. Namun tak lama kemudian, tepat ketika Gojo siap membunuh Kenjaku, datang seseorang yang langsung menyerang Gojo Satoru dan terjadi ledakan energi yang cukup besar di sana. Hingga akhirnya terungkap kalau orang yang menyerang Gojo tersebut adalah Fushiguro Megumi aka Sukuna. Pada momen ini melihat Megumi dikendalikan oleh Sukuna, Gojo pun terlihat sedikit terkejut. Di sisi lain, Sukuna pun berkata pada Gojo, apakah dirinya masih ingat ketika mereka pertama kali bertemu? Di sana Sukuna bilang, setelah dirinya menguasai tubuh Yuji, Gojo Satoru adalah orang pertama yang akan ia bunuh. Tapi pada akhirnya saat ini Sukuna malah mengambil tubuh Megumi, dan meskipun begitu Sukuna juga berkata kalau dirinya tetap akan membunuh Gojo Satoru. Berikutnya di sisi lain mendengar pernyataan tersebut, Gojo pun malah mengejek Sukuna kalau pecundang yang kabur dari tubuh Yuji sekarang malah berakting sok kuat, benar-benar menyedihkan. Sementara itu, mendengar Sukuna direndahkan habis-habisan, Urame pun dibuat marah. Akan tetapi, belum sempat Urame mengeluarkan serangan apapun, Gojo langsung menghabisi Urame dengan satu pukulan saja. Dan ya, berikutnya di tengah suasana tegang antara Gojo dengan Sukuna, Kenjaku pun datang sembari berkata pada Sukuna kalau sebelum dirinya memulai pertarungan besar dengan Gojo, Sukuna harus menepati janjinya terlebih dahulu. Lalu menariknya, Sukuna pun menuruti Kenjaku. Di sisi lain melihat Sukuna mendengarkan perkataan Kenjaku, pada momen ini Gojo pun kembali nyatir dan berkata kalau ternyata Sukuna sama yang hebat pun bisa patuh begitu saja pada perintah orang yang kepalanya seperti rajutan sapu tangan. Nah, tapi terlepas dari itu, di sini menariknya Gojo juga bergumam kalau tujuan awal dirinya langsung datang menemui Kenjaku karena Gojo memang berniat untuk memberikan pemakaman yang layak pada tubuh sahabatnya tersebut. Akan tetapi, satu hal yang tak diduga oleh Gojo adalah sepertinya Kenjaku dan Sukuna memiliki sebuah sumpah pengikat. Jujur saja Mimin tidak memiliki dugaan sedikit pun tentang apa isi sumpah pengikat tersebut. Tapi yang pasti, kelihatannya Sukuna harus menjamin keselamatan Kenjaku. Lalu pada panel berikutnya, kita pun diperlihatkan Sukuna yang mengingat perkataan Yorozu kalau Yorozu akan mengajari Sukuna soal cinta dan melepaskan Sukuna dari rasa kesepian yang datang karena kekuatan tak tertandingi miliknya. Namun seperti yang kita tahu, Yorozu jauh dari kata mampu untuk menandingi Sukuna. Tapi pada panel ini, melihat Gojo Satoru, Sukuna tiba-tiba teringat akan perkataan Yorozu tersebut. Yang artinya secara tidak langsung, Sukuna mengakui kalau Gojo adalah lawan setara yang bisa menghilangkan rasa kesepiannya itu. Berikutnya, berhubung Gojo juga memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dengan santai Gojo pun menanyakan tanggal pada musuhnya itu. Kenjaku memberitahu kalau saat ini adalah tanggal 19 November. Mendengar hal tersebut, akhirnya Gojo pun mengusulkan kalau pertarungan mereka akan diundur ke tanggal 24 Desember yang artinya kurang lebih 1 bulan lamanya. Sementara itu, mendengar hal tersebut, Kenjaku pun sedikit menggoda Gojo. Namun Gojo pun langsung membalas kalau memiliki 2 peringatan tanggal kematian akan menjadi membingungkan. Buat yang gak ngerti, sekedar informasi,
tanggal 24 Desember adalah tanggal Suguru Geto meninggal. Maka dari itu, di sini Kenjaku bilang kalau pemilihan tanggal tersebut romantis dan sedikit menakutkan. Karena pada tanggal 24 Desember inilah Suguru Geto mati di tangan Gojo Satoru. Jadi pada saat ini Gojo akan membunuh Kenjaku yang membajak tubuh Geto di tanggal yang sama seperti kematian Geto yang asli. Lalu sedikit informasi tambahan, saat ini Gojo sendiri tidak tahu kalau orang yang membajak tubuh Geto tersebut merupakan seorang penyihir dari 1000 tahun lalu bernama Kenjaku. Oke, sebelum lanjut, Mimin juga akan membahas alasan kenapa Gojo mengundur pertarungan mereka selama sebulan, selain karena Gojo ingin membunuh Geto palsu di tanggal yang sama dengan kematian Suguru Geto yang asli. Terkait dengan itu, apa yang akan Gojo lakukan selama 1 bulan tersebut? Berikut beberapa kemungkinannya. Yang pertama, meskipun pada chapter ini Gojo masih badass seperti biasa dan dirinya juga tidak terlihat bingung, tapi bukan berarti Gojo tidak kebingungan. Mungkin saja Gojo pun juga bingung, hanya saja ia tidak memperlihatkannya. Bahkan faktanya, Gojo tidak tahu siapa identitas yang membajak tubuh Suguru Geto, Gojo tidak tahu siapa yang membebaskannya dari Prison Realm, Gojo tidak tahu tentang The Cooling Game, dan Gojo juga baru tahu kalau tubuh Megumi kini dibajak Sukuna. Jadi seharusnya hal pertama yang akan Gojo lakukan dalam waktu 1 bulan tersebut adalah mendapatkan informasi yang hilang darinya sejak 19 hari Gojo disegel. Karena tentu saja dalam 19 hari tersebut sangat banyak sekali hal yang terjadi yang harus diketahui oleh Gojo. Kedua, setelah Gojo mengetahui informasi 19 hari yang hilang tersebut, Mimin berekspektasi kalau Gojo akan mulai dengan membasmi para petinggi Jujutsu Jepang yang bermasalah. Contohnya saja tentang kematian Masha Michiyaga. Mimin cukup penasaran untuk melihat reaksi Gojo tentang kematian guru sekaligus mentornya itu. Mungkin saja setelah mengetahui kematian Yaga, Gojo akan menyapu habis para petinggi Jujutsu Jepang saat ini. Lalu berikutnya, alasan ketiga adalah mencari cara untuk menyelamatkan Megumi. Karena menurut Mimin pribadi, kalau kita lihat pada adegan akhir chapter ini, Gojo bertingkah sangar seperti biasa dan seakan menunjukkan kalau Gojo memang beneran bisa saja langsung menghabisi Sukuna dan Kenjaku saat ini juga. Hanya saja Gojo tidak melakukannya karena balik lagi pada alasan tadi. Kemungkinan Gojo ingin mencari cara terlebih dahulu untuk menghabisi Sukuna tanpa perlu membunuh Megumi. Karena seperti yang kalian tahu, hubungan Gojo dan si Megumi ini bisa dibilang sangat dekat. Bahkan mungkin Gojo sudah menganggap Megumi sebagai adiknya sendiri. Gojo mungkin bisa membunuh sahabatnya, namun jika itu adalah murid sekaligus orang yang dianggap adik oleh Gojo, maka Mimin rasa hal tersebut akan sangat berat bahkan bagi seorang Gojo Satoru sekalipun. Jadi Mimin rasa salah satu faktor besar kenapa Gojo mengundur pertarungannya karena ingin menyelamatkan Megumi. Lalu masih terkait dengan pengunduran waktu pertarungan, jika kita pikir secara luas, keputusan Gojo ini sangatlah berbahaya dan merugikan karena kita tidak tahu dalam waktu 1 bulan tersebut apa yang akan dilakukan oleh Kenjaku dan Sukuna. Dalam waktu 19 hari saja sudah banyak kekacauan yang terjadi, apalagi diundur selama 1 bulan. Ada cukup banyak waktu bagi Sukuna untuk mengumpulkan pecahan terakhir dari kekuatannya, dan ada banyak waktu juga bagi Kenjaku untuk menyusun rencana yang lebih cerdik lagi. Tapi terlepas dari kerugian tersebut, kubu Gojo juga mendapatkan beberapa keuntungan. Selain 3 alasan yang Mimin sebutkan sebelumnya, mungkin Gojo juga bisa melatih murid dan rekan-rekannya terlebih dahulu, sembari menyusun strategi untuk menjatuhkan Sukuna dan Kenjaku. Apalagi berhubung di kubu Gojo pun banyak penyihir super kuat seperti Yuta, Hakari, Maki, hingga Kashimo Hajime. Dengan adanya Gojo Satoru yang terkuat, orang-orang kuat tersebut kini memiliki orang yang akan mengarahkan dan bisa mengendalikan mereka. Lalu berikutnya, kembali ke cerita setelah Gojo menentukan tanggal tersebut, melihat tingkah Gojo yang santuy, Kenjaku pun bertanya, apakah Gojo berpikir dirinya bisa menang? Mendengar hal ini, adegan pun sedikit flashback pada perkataan Yuji dahulu. Dan ya, balik lagi pada momen ini, chapter pun ditutup dengan Gojo yang kembali mendeklarasikan hal yang sama, kalau dirinya pasti akan menang.
Nah oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Setelah 19 hari Gojo tersegel di dunia Jujutsu Kaisen, setelah menunggu 131 chapter yang setara dengan 3 tahun di dunia nyata, akhirnya Gojo Satoru terbebas dari Prison Realm dan kembali dimunculkan dalam cerita. Meskipun pada chapter ini kita sedikit diperlihatkan olahraga singkat antara Gojo dan Sukuna, namun pada akhirnya Gojo memutuskan untuk mengundur duel legendaris mereka ke tanggal 24 Desember karena beberapa alasan yang sudah Mimin bahas sebelumnya. Jadi terlepas dari itu, kali ini Mimin akan membahas apa yang akan terjadi dalam pertarungan antara sang penyihir terkuat dan sang Raja Kutukan. Pertama, hal yang paling mengganggu Mimin adalah fakta kalau saat ini Sukuna ada di dalam tubuh Megumi. Seperti yang kalian tahu, meskipun sebelumnya Gojo yakin dirinya bisa menang meski Sukuna mendapatkan semua kekuatannya sekalipun, namun pada situasi saat ini Sukuna malah mendapatkan kekuatan baru yang bahkan memiliki sejarah panjang pernah membunuh pengguna 6 mata terdahulu, yaitu teknik 10 bayangan khususnya Mahoraga. Belum lagi berhubung yang akan Gojo lawan adalah tubuh Megumi, ada kemungkinan kalau Gojo bisa bimbang untuk membunuhnya. Lalu terlepas dari semua itu, tak bisa dipungkiri juga kalau Sukuna merupakan petarung yang memiliki skill dan battle IQ yang sangat tinggi. Sehingga tentu saja Gojo tidak bisa santai seperti dahulu untuk mengatasi Sukuna di level ini. Itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, si Gojo Satoru ini selalu disebut sebagai penyihir terkuat. Bahkan dikatakan kalau Gojo Satoru bisa melakukan apapun jika dia mencobanya. Apalagi dengan fakta kalau Gojo lah yang memberi petunjuk pada Megumi kalau Mahoraga merupakan senjata klan Zenin untuk membunuh pengguna 6 mata terdahulu. Itu artinya seharusnya Gojo juga sudah menyiapkan kartunya sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau ada momen di mana Gojo harus melawan Mahoraga. Sekarang terkait dengan teknik kutukan Infinity, Gojo Satoru juga bukanlah pemilik 6 mata sekaligus teknik Infinity pertama. Beberapa ratus tahun sebelumnya ada yang pernah memilikinya. Tapi dengan berkembangnya pengetahuan modern, seharusnya tidak menutup kemungkinan kalau kemampuan 6 mata dan Infinity juga ikut berkembang. Dan saat ini, Gojo Satoru merupakan pemilik 6 mata terkuat sepanjang sejarah yang sedang ada di puncak kekuatannya. Lalu berikutnya, dari segi mental, si Gojo ini pada dasarnya adalah manusia sombong yang tidak peduli pada orang lain. Seperti yang kalian tahu, jika Gojo serius, Gojo benar-benar sangat mengerikan dan buas. Gojo adalah tipe orang yang akan mengerahkan segalanya untuk menjatuhkan musuh. Contohnya saja ketika melawan Toji, Gojo berhasil menguasai teknik kutukan terbalik di detik-detik akhir kehidupannya. Jadi bukan tidak mungkin jika Gojo sampai dibuat terdesak oleh Sukuna, Gojo akan kembali mengembangkan sesuatu yang baru dan menguasainya di tengah pertarungan. Karena balik lagi, GG Akutami sendiri bilang kalau Gojo bisa melakukan apapun selama ia mencobanya. Jadi intinya, mau bagaimanapun Gojo tetaplah bukan lawan yang bisa diatasi hanya dengan serius saja. Jika Sukuna tidak mengerahkan semua yang ia miliki, maka antara Sukuna yang dihabisi atau Sukuna yang menghabisi Gojo. Berikutnya masih terkait dengan Gojo. Seperti yang kalian tahu, si Gojo ini memang sudah OP mampus dari setelan pabriknya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau selama dalam Prison Realm, Gojo juga mengembangkan sesuatu yang baru alias mendapatkan power up, entah itu teknik kutukannya atau apapun itu. Khususnya jika selama 19 hari Gojo tersegel sama dengan 100 tahun di dalam Prison Realm, maka tentu saja seharusnya Gojo juga mendapatkan power up. Hanya saja mungkin GG Akutami masih belum mengungkapkannya. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang, apakah Gojo benar-benar mendapatkan power up selama berada di dalam Prison Realm atau tidak. Oke, terakhir Mimin ingin membahas tentang tangan buntung. Seperti yang kalian lihat pada chapter ini, Hakari sudah memiliki dua lengannya kembali. Padahal sebelumnya Hakari mengorbankan tangan kanannya tersebut menggunakan sumpah pengikat. Tapi pada chapter ini terbukti kalau pengorbanan anggota tubuh yang menggunakan sumpah pengikat sekalipun masih bisa disembuhkan menggunakan teknik kutukan terbalik. Yang tentu saja Hakari sepertinya menyembuhkan tangannya tersebut melalui metode domain expansion miliknya, karena kelihatannya Shoko Ieri sekalipun tidak bisa menyembuhkan lengan yang hancur.
Di sisi lain, tangan kanan dari tubuh Kurusuhana justru masih terlihat buntung. Yang alasannya, menurut Mimin, karena lengan Kurusuhana terpisah sepenuhnya ketika diserang oleh Sukuna. Dan Amai juga kelihatannya tidak membawa dan menemukan lengan Kurusu yang putus tersebut. Karena seperti yang kalian tahu, menumbuhkan lengan dan menyambungkan lengan yang putus itu adalah dua hal yang berbeda. Selain dibutuhkan energi kutukan yang banyak, tingkat kesulitannya pun jauh lebih tinggi. Sementara untuk kasus Hakari, kemampuan energi kutukan tanpa batas via domain miliknya memungkinkan Hakari untuk menumbuhkan lengannya yang hancur sekalipun, karena sistem teknik kutukan terbalik si Hakari ini terjadi dengan otomatis. Dan ya, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.